Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Teman-teman sekalian dimanapun berada, saya sering mendapatkan curhatan terkait dengan bagaimana tentang tahlilan 9 hari, 40 hari, dan seterusnya. Kita tidak membahas sebenarnya terkait dengan dalilnya, karena itu memang ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Yang tidak memperbolehkan katanya tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi memang tidak semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu tidak boleh kita lakukan. Bukan seperti itu cara kita menentukan hukum. Karena meskipun secara langsung, secara jelas Nabi setiap kali orang meninggal dia tidak tahlilan seperti kita, tapi di dalam tahlilan yang kita lakukan itu ada perintah Nabi. Contohnya apa isi tahlilan itu? Orang bersedekah kepada si mayit. Datang seorang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuknya?" Apa kata Nabi? Tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sedekati afdol, apa sedekah yang paling afdol? Saqiyul ma, kata Nabi, memberi air minum, karena saat itu yang dibutuhkan di sana adalah air minum. Nah, artinya sedekah orang itu sampai kepada si mayit. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Kalau Nabi tidak memperbolehkan bersedekah dan meniatkannya kepada orang yang telah meninggal, pasti Nabi melarang sahabat yang tadi. Tapi nyatanya Nabi bilang tasaddaq, bersedekahlah. Lalu yang kedua, terkait dengan berzikir bersama. La yaq'udu qaumun, tidaklah sekelompok kaum berkumpul. Kaum itu tidak mungkin satu orang. Yazkurunallah, berzikir mengingat Allah. Illa haffathumul malaikah, kecuali turun malaikat mengerumuninya, menaunginya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan ia akan dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzala alaihimus sakinah, dan diturunkan kepada mereka itu ketenangan hati. Wa zakarallahu fima indah, dan Allah akan membangga-banggakannya di sisinya, di hadapan para malaikatnya. Maka berzikir, yazkurullah, yazkurunallah, apapun bentuknya, menyebut, mengingat, mempelajari, Allah akan berikan rahmat, malaikat mengerumuninya, diturunkan ketenangan, dan Allah akan membanggakannya di hadapan para malaikat di sisinya. Maka daripada itu, boleh. Lalu bagaimana dengan bacaan-bacaan ayat yang diniatkan kepada jenazah? Nabi Muhammad itu membelah pelepah kurma, ditusukkan ke makam yang satu, ditusukkan ke makam yang satu. Lalu apa kata sahabat, "Kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Aku tadi melihat dua makam ini sedang diazab. Jadi aku tanamkan pelepah kurma di kuburan ini satu, di kuburan ini satu. Karena pelepah kurma ini bertasbih kepada si mayit." Komentar ulama, kalau tasbih pelepah kurma saja sampai, bagaimana tasbih, zikirnya, bacaan Qur'annya orang yang beriman? Lalu sahabat juga sering melakukan itu. Bagaimana dengan zikir yang banyak, dengan menggunakan tasbih dan lain sebagainya? Abu Hurairah melakukan itu. Dia menyimpul tali sekian ribu, lalu dia petik, tidak akan tidur sebelum selesai simpul tali itu. Dia petik sebagai tasbihnya. Artinya boleh. Tidak semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu tidak boleh. Abdurrahman bin Auf, setiap kali dia masuk rumah, ia bacakan di setiap sudut rumahnya itu ayat kursi. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi tidak semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu tidak boleh dilakukan. Nah, tapi yang jadi masalah di sini ialah banyak masyarakat kita, bahkan tokoh-tokoh kita, yang menganggap bahwa ini wajib. Tahlilan itu wajib,
Sehingga seolah-olah ketika seorang tidak melakukan itu, dia merasa bahwa keluarganya itu tidak menyayangi keluarganya yang meninggal, tidak mau mendoakan. Banyak yang curhat karena mereka tidak punya dana, mereka tidak punya uang untuk membuat tahlilan itu. Mereka sedih karena kekurangan dana. Mereka sedang berduka. Jadi seharusnya sikap kita ialah kita yang datang berikan dia bantuan. Tapi alhamdulillah di Lombok ini setiap ada orang meninggal dunia, datang berbondong-bondong orang membawa beras, memberikan uang, memberikan air minum dan lain sebagainya untuk kepada keluarga daripada yang ditinggalkan. Maka daripada itu, yang tidak boleh ialah kita memaksakan orang untuk melakukan itu padahal dia tidak mampu. Jangan sampai gara-gara itu orang mengangkat hutang gara-gara ingin bertahlilan. Biarkan dia semampunya. Mungkin nanti tidak hari ini, mungkin besok lusa dia mampu. Biarkan dia mengundang siapa yang ingin dia undang untuk berzikir. Entah itu anak yatim, entah itu fakir miskin, entah itu tokoh-tokoh. Tidak mesti setiap hari itu. Boleh-boleh saja. Dan itu memang dianjurkan. Tapi jangan sampai kita mengangkat hutang hanya karena ingin membuat tahlilan itu. Semampunya kita. Jangan memberatkan keluarga yang sedang ditinggalkan. Masyarakat harus dewasa melihat semua itu. Jangan bilang, kok dia tidak zikiran ya? Jangan-jangan dia aliran sesat. Tidak. Dia mungkin tidak mampu. Dia mungkin tidak kuat. Mereka masih berduka. Seperti itu. Tapi memang takziah itu mengunjungi rumah almarhum atau keluarga yang ditinggalkan itu memang dianjurkan untuk menghibur agar dia tidak merasa kesepian seperti itu. Kita ambil jalan tengahnya dalam hal ini, ya, biar orang tidak berat ketika menjalankan perintah Allah. Semuanya pasti ingin mendoakan yang terbaik untuk keluarganya yang telah meninggal dunia, tapi tentu dengan cara semampunya dan kita tidak menjudgment, tidak menuding, tidak ngecap orang itu tidak sayang atau bahkan mengatakan dia aliran-aliran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.